Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kelima dalam pembahasan kitab Adab Thalabul Ilmi karangan Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yakni imam dan khatib di Masjidin Nabawi. Masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang bab qiyamul lail, salat malam. Amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqumal laila faqala ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه يقومون للصلاة ليلا. قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat malam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperdua, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu." Dan Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum selalu mendirikan salat malam. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula dari orang-orang yang bersamamu, dan Allah tetapkan ukuran malam dan siang. Ats-tsani Ataban Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka qiyamal laili min sagharis sahabah. Qala Abdullah bin Umar bin As wa radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela siapa yang meninggalkan salat malam dari sebagian kecil sahabat. Berkata Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, qala li An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takum mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laila. Janganlah kamu seperti si fulan, dulu dia salat malam, maka sekarang dia meninggalkan salat malam. Ats-tsani al-muslimu an yaghtanimu kulla lailati thulatha al-akhira min al-laili bis-salati wal-istighfar. Fahuwa az-zamanu nuzulir rabbi ila as-sama'id dunya kama yaliqa bijalali wa 'azimah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim mendapat kesempatan setiap di sepertiga malam, kebaikan dari malam dengan salat dan istighfar, maka itulah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, seperti meletakkan dengan keagungan dan kemuliaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru. Turunnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi setiap malam ke langit dunia ketika tinggal di sepertiga malam akhir. Maka berkata siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan, dan siapa meminta, maka aku akan memberinya, dan siapa yang beristighfar, maka aku akan mengampuninya. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu
ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Muttafaqun alaih. Arba'ah, qiyamul lail min asbabid dukhulil jannah. Salat malam adalah sebab-sebab masuknya kita ke dalam surga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Yang artinya mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkannya, dan tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari yang menyenangkan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam dan berikan makan dan sambung silaturahmi, dan dengan salat malam, dan manusia dalam masuk waktu tidur masuk surga dengan mengucapkan salam. Bab ini menjelaskan waktu terbaik untuk salat malam adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini Allah SWT membuka pintu rahmatnya dan firman-Nya, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk berdoa, beristighfar, dan mengadu kepada Allah tentang semua urusan hidup kita. Qiyamul lail tidak harus panjang, walaupun hanya 2 rakaat, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, itu sudah sangat bernilai di sisi Allah. Yang terpenting adalah niat dan kesungguhan hati. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghidupkan salat malam dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat dengannya. Alhamdulillah, pembahasan bab Qiyamul Lail cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.